Shalom, devosi Keluaran pasal 28, demikian firman Tuhan. Seorang imam adalah seorang yang mewakili umat di hadapan Allah dalam upacara kurban. Karena itu pakaian yang digunakan bukanlah pakaian sembarangan. Dalam ayat yang ketiga menjelaskan bahwa pembuatnya adalah seorang ahli yang juga diurapi oleh Roh Allah. Artinya keahlian dalam membuat pakaian dari imam adalah orang-orang yang betul dipersiapkan oleh Tuhan. Dan orang tersebut yang membuat baju imam itu berasal dari Tuhan untuk menggunakan segala talentanya untuk melayani Tuhan dengan membuat baju para imam. Berikut beberapa komponen penting dalam pakaian imam yang tertuliskan dalam Keluaran pasal yang ke-28 ini. Yang pertama adalah baju efod. Baju ini berbentuk celemek yang dikalungkan di dada sang imam ketika ia bertugas untuk melayani. Di setiap bahu diukir 6 nama dari suku-suku Israel. Artinya imam mewakili seluruh bangsa atau memikul beban mereka orang Israel ketika menghadap Tuhan. Baju efod yang digunakan para imam itu berhiaskan emas dan kain ungu yang mirip dengan warna kemah suci, tabernakel. Ini menunjukkan kehadiran Allah di tengah bangsa Israel, sekaligus menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa itu. Hal ini diperlihatkan melalui pengukiran ke-12 nama suku itu pada batu mulia yang tidak dapat dihapus. Yang kedua ada tutup dada. Pentingnya jabatan imam ditandai dengan adanya tutup dada dari pakaian imam. Tutup dada itu tempat penyimpanan undian kudus, yaitu Urim dan Tumim. Letaknya yang pas di atas jantung, dan ini mengingatkan bahwa keadilan dimulai dari Allah dan Allah memiliki otoritas dan kuasa untuk mengadili bangsa Israel. Patam yang diikatkan pada dahi imam yang bertuliskan kudus bagi Allah adalah isyarat bagi imam untuk menguduskan dirinya sebelum melayani Allah yang kudus, serta sebelum para imam menguduskan umat. Yesus Kristus yang kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat adalah imam besar agung yang menanggung seluruh beban dosa umat manusia di bahunya ketika dia mewakili dunia di hadapan Allah Bapa. Hidup kita yang sudah ditebus sudah menjadi milik imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus. Dan bila kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, biarlah dunia melihat kemuliaan Kristus terpancar melalui seluruh aspek kehidupan yang telah mengenakan pakaian yang berupa kekudusan dan keadilan yang bersumber pada Allah dimanapun kita berada. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat Tuhan disebut imamat rajani. Marilah kita mengenakan pakaian kekudusan dan keadilan yang Tuhan percayakan untuk kita membawa misi Allah yang menyelamatkan manusia berdosa di dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui keberadaan kita yang memiliki fungsi keimaman, kita boleh mengantar jiwa-jiwa kepada imam besar kita, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Penebus kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.